Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan bagian 1 ya anak-anak. Next. Untuk submateri yang pertama, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, anak-anakku, untuk operasi hitung campuran ini ada urutannya ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan tinggal menjumlah, mengurang, mengali, atau membagikan ya. Ada aturan-aturan operasi hitung campuran, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Operasi hitung di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu setelah mengerjakan yang ada di dalam tanda kurung tadi ya. Tentunya dikerjakan urut dari kiri. Jika perkalian yang di sebelah kiri, maka yang dikerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Tapi jika pembagian yang di sebelah kiri, maka pembagianlah yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah perkalian dan pembagian sudah dikerjakan semuanya, selanjutnya adalah mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan. Kembali lagi, ini juga dikerjakan dari sebelah kiri. Jika penjumlahan berada di sebelah kiri, maka penjumlahan dulu yang kita operasikan, tapi jika pengurangannya di sebelah kiri, maka pengurangan terlebih dahulu, karena penjumlahan dan pengurangan berada pada tingkatan yang sama ya. Yang keempat, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan, tentunya dimulai dari sebelah kiri. Ya, kita masuk ke bagian pertama. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Jadi, jika dalam satu operasi itu akan ada, misalnya ada penjumlahan dan juga pengurangan, dikerjakannya dimulai dari sebelah kiri. Entah itu yang di sebelah kiri penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Karena penjumlahan dan pengurangan dianggap setara, yang dikerjakan adalah yang di sebelah kiri dulu, baru geser ke sebelah kanan, jadi arahnya dari kiri kanan. Ingat ya, tips mengerjakannya. Yang pertama, mengerjakan satu persatu dengan langkah yang urut, seperti yang kita sudah sebutkan tadi, ada 4 urutan. Yang kedua, kerjakan dengan teliti. Dan yang ketiga, cek kembali hasil perhitungan, karena kita sering mengurang atau menambah dan hasilnya keliru ya. Oke, kita biar lebih paham, kita latihan soal ya, kita bahas berdasarkan beberapa contoh soal berikut ini. Oke, soal pertama, 537 dikurangi 453 dikurangi 64, lalu ditambah 1500. Maka penyelesaiannya adalah, ya, karena ini penjumlahan dan pengurangan saja, kerjakan urut dari sebelah kiri. Yang sebelah kiri, paling kiri adalah 537 dikurangi 453, yaitu 84. Sehingga bentuknya menjadi 84 dikurangi 64 ditambah 1500. Setelah itu yang dikerjakan selanjutnya juga urut dari sebelah kiri lagi ya, 84 dikurangi 64, yaitu 20, sehingga menjadi 20 ditambah 1500, dan hasilnya adalah 1520. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Soal kedua, 855 ditambah di dalam kurung 962 dikurangi 171, kemudian dikurangi lagi 453. Penyelesaiannya
Untuk urutan pertama, kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung ya. Sehingga hasilnya 962 dikurangi 171 yaitu 791. Dan bentuk operasi bilangan campuran tadi menjadi 855 ditambah 791 dikurangi 453. Sama seperti sebelumnya ya, karena sudah tidak ada tanda di dalam kurung dan operasinya hanya terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, maka urut dikerjakan dari sebelah kiri. Oke, lanjutkan dulu. 855 ditambah 791 dikurangi 453 sama dengan 1646 dikurangi 453 dan hasilnya adalah 1193. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk yang soal selanjutnya, 1200 dikurangi dalam kurung 965 dikurangi 173 ditambah 20 tutup kurung dikurangi 88. Lanjut kita ke penyelesaiannya ya. Oke, kita tulis lagi. Seperti sebelumnya lagi ya. Kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Karena ternyata di dalam tanda kurung juga merupakan operasi campuran, maka kita mengerjakannya yang di dalam kurung dari sebelah kiri, yaitu 965 dikurangi 173 dulu ya. Oke, sehingga bentuknya menjadi 1200 dikurangi, masih dalam kurung ya, karena tadi ada penjumlahan dan pengurangan, yaitu 792 ditambah 20 dikurangi 88. Ingat, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu semuanya ya. Kita ke bagian 2 ya, yaitu operasi hitung campuran perkalian dan pembagian pada bilangan cacah. Perlu kita ingat, perkalian dan pembagian itu sama kuat ya anak-anak. Jika dalam satu operasi hitung terdapat perkalian dan pembagian, selalu kerjakan dari kiri ke kanan. Tapi jika ada tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung dikerjakan paling awal. Perhatikan contoh agar lebih paham ya. Nanti kita akan ada 3 contoh lagi. Contoh pertama, 23 dikali 16 dibagi 4 dikalikan 8. Hasilnya adalah sesuai dengan prinsipnya tadi, dikerjakan dari sebelah kiri dulu, berarti 23 dikali 16 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 368. Kita lanjutkan dibagi 4 dikali 8. Yang di sebelah paling kiri adalah 368 dibagi 4. Maka itu dulu yang kita hitung ya anak-anak. Dan hasilnya adalah 92. Lalu angka terakhir ada 8, sehingga 92 dikalikan 8, hasil akhirnya adalah 736. Kita masuk contoh soal nomor 2 ya, atau yang B. Soalnya adalah 15 dikali dalam kurung 990 dibagi 30 tutup kurung dibagi 9. Penyelesaiannya, selalu kerjakan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya, yaitu 990 dibagi 30 ya. Kita hitung dulu, hasilnya adalah 33, sehingga bentuknya menjadi 15 dikali 33 dibagi 9. Karena sudah tidak ada yang berada di dalam tanda kurung dan dalam satu soal ini hanya ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari yang paling kiri dulu, yaitu 15 dikali 33.
Hasilnya adalah 495, baru kita bagi dengan 9. Dan hasil akhirnya adalah 55. Kita lanjut, contoh soal selanjutnya. Soal nomor 3. 180 dibagi 12 dikali dalam kurung 405 dibagi 45 dikalikan 10 tutup kurung. Cara mengerjakannya, selalu kita selesaikan dulu operasi dalam tanda kurung. Dan contoh soal ini, dalam tanda kurungnya pun ternyata ada operasi campuran, yaitu pembagian dan perkalian. Maka yang dikerjakan adalah yang paling kiri dulu, yaitu 405 dibagi 45. Sehingga hasilnya menjadi 180 dibagi 12 dikali dalam kurung 9 dikali 10. 9 ini adalah hasil dari pembagian 405 dibagi 45. Selanjutnya, karena masih ada yang berada di dalam kurung ini, maka kita operasikan dulu ya yang berada dalam kurung, yaitu 9 dikalikan dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 9 kali 10, hasilnya 90. Kita tulis ulang lagi dari awal ya. 180 dibagi 12 dikalikan 90. Karena sudah tidak ada tanda dalam kurung, maka kita mengerjakannya atau menghitungnya dari sebelah kiri. Karena pembagian dan perkalian berada pada tingkatan yang sama. Ya, dari kiri dulu, yaitu 180 dibagi 12, hasilnya adalah 15, baru kemudian kita kalikan dengan 90. Sehingga hasilnya adalah 1350. Kita masuk bagian ketiga. Operasi hitung campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada bilangan cacah. Harus kita ingat, yang diutamakan pertama kali adalah yang berada di dalam tanda kurung. Baru selanjutnya mengerjakan perkalian atau pembagian. Baru setelah perkalian atau pembagiannya sudah habis, kita tinggal menjumlahkan atau pengurangan sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan. Harus selalu ingat seperti itu ya. Agar lebih jelas lagi, ayo kita latihan soal lagi seperti tadi. Soal pertama, 4101 dikurangi 635 dibagi 127 dikali 200. Cara mengerjakannya, kita kerjakan dulu antara, kan ini ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka yang kita kerjakan dulu adalah pembagian dan perkaliannya sesuai dengan urutan dari sebelah kiri. Sehingga yang perlu kita hitung, 635 dibagi dengan 127. Ini adalah yang pertama kali kita hitung. Sehingga untuk 635 dibagi 127 hasilnya adalah 5 ya. Kita tulis lagi soalnya menjadi 4101 dikurangi 5 dikali 200. Ada pengurangan dan perkalian ya. Kita tetap mendahulukan perkaliannya dulu. Sehingga kita hitung 5 dikali 200-nya dulu ya. Hasilnya adalah 1000, sehingga bentuk dari soalnya menjadi 4101 dikurangi 1000 dan hasilnya adalah 3101. Kita masuk soal nomor 2. 244 dikali 4 dikurangi 300 ditambah 552 dibagi 12.
kita harus mengutamakan perkalian atau pembagian dulu, tergantung mana yang berada di sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri adalah perkalian, sehingga sekarang yang perlu kita kerjakan dulu adalah perkaliannya dulu. Oke, kita lanjut. 244 dikali 4 kita hitung dulu ya. Hasilnya adalah 976. Sehingga jika ditulis lagi soalnya akan menjadi seperti ini. 976 dikurangi 300 ditambah 552 dibagi dengan 12. Karena perkaliannya sudah habis dan tinggal ada pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya, yaitu 552 dibagi dengan 12. Ini maksudnya bukan perkaliannya, tapi pembagian, oke? Sehingga hasilnya adalah 976 dikurangi 300 ditambah 46. Dan hasilnya, untuk ini karena sudah tinggal pengurangan dan penjumlahan, kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu 976 dikurangi 300. Dan hasilnya adalah 676. Selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan 46 dan hasil akhirnya adalah 722. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu dalam kurung 96.000 dikurangi 63.000 tutup kurung dibagi 15 dikurangi 22 dikalikan 30. Meskipun ada perkalian pembagian, jika ada operasi dalam tanda kurung, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi di dalam tanda kurung, yaitu 96.000 dikurangi 63.000. Hasilnya yaitu 33.000, kemudian dibagi dengan 15 dikurangi 22 dikali 30. Ada pembagian dan perkalian ya. Yang di sebelah kiri adalah pembagian, maka kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, yaitu 33.000 dibagi dengan 15. Sehingga untuk hasil pembagiannya adalah 2.200 lalu dikurangi 22 dikalikan 30. Untuk operasi ini masih ada perkalian, maka kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu, yaitu 22 dikali dengan 30, sehingga bentuknya menjadi 2.200 dikurangi 660, dan hasil akhirnya adalah 1.540. Alhamdulillah, untuk materinya kita sudah akhiri dulu sampai sini ya anak-anak. Untuk bagian selanjutnya nanti akan kita bahas bersama-sama lagi, yaitu tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Untuk saat ini sekian saja dari Bu Guru. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di dalam buku latihan di rumah masing-masing ya. Sekian dari Bu Guru. Selamat belajar, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan selalu konsumsi makanan yang bergizi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.